Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, bitahiyatul min dinikum, bitahiyatul ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Baik ananda yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik ananda yang soleh dan soleha, Alhamdulillah setelah kemarin kita ketemu bersama Pak Mupri PH ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Utsman bin Affan. Baik ananda yang soleh dan soleha, tapi sebelumnya alangkah baiknya kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai aktivitas kita, terkhusus aktivitas belajar mengajar kita. Baik ananda yang soleh dan soleha, silakan angkat kedua tangannya dan tundukkan kepalanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah dalam memahami ilmu yang akan diberikan oleh bapak dan bunda kita. Baik ananda yang solihah, silakan tundukkan kepalanya. Ikuti Pak Mupria. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita telah membuka pembelajaran kita hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini ya dapat mudah kita pahami sehingga kita mencari anak yang cerdas, anak yang solih. Baik ananda yang soleh dan soleha, sebelumnya Pak Mupri mau mendengarkan semangat dari ananda semuanya. Oke, siap ya? Wahid, Isnin, Salasa. Tepuk semangat dua. Semangat. 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 Allahu Akbar, Masya Allah. Baik ananda yang soleh dan soleha, kurang semangat ya. Pak Mupri mau dengar semangat lagi ya, yang lebih semangat lagi ya. Baik, ikutin Pak Mupri. Tepuk semangat dua. Semangat. 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 Allahu Akbar. Baik ananda yang soleh dan soleha, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita kemarin, kita telah mempelajari tentang perilaku mandiri, percaya diri dan tanggung jawab. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang kisah sahabat Rasulullah, yaitu kisah Utsman bin Affan. Tapi sebelum Pak Mupri menjelaskan kisah Utsman bin Affan, Pak Mupri akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah ananda menonton video ini, ananda dapat mengetahui kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Yang kedua, setelah ananda menonton video pembelajaran ini, ananda dapat mengambil keteladanan dari kisah sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan. Baik ananda yang soleh dan soleha, ananda yang soleh dan soleha,
Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah? Ya, sahabat Rasulullah yang juga merupakan khalifah. Pada bab ini, kita akan belajar tentang perjuangan sahabat Rasulullah sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh keteladanannya dalam menyebarkan dan membela agama Islam, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia merupakan sahabat Rasulullah. Ia juga merupakan menantunya Rasulullah SAW. Ia adalah seorang yang sangat dermawan. Ia juga berhati lemah lembut dan juga mempunyai jiwa dan kepemimpinan yang luar biasa, teguh dalam pendirian. Kekayaan yang dimilikinya digunakan seluruhnya untuk kepentingan umat Islam. Masya Allah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi penulisan dan pembukuan Al-Quran yang disebut dengan mushaf, yang kemudian tersebar di berbagai wilayah yang telah dikuasai oleh umat Islam. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk kita cari tahu tentang kisah sahabat Rasulullah. Kita dengarkan video pembelajaran berikut ini tentang Utsman bin Affan. Mari kita pelajari bersama. Kegiatan yang pertama yaitu silsilah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, keturunan Bani Umayyah. Ayahnya yang bernama Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Qurtis. Ayah Utsman adalah bangsawan kaya yang baik hati. Keluarganya adalah penyembah berhala, yaitu Hubal, Lata, dan Uzza. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi SAW yang sangat kaya serta sangat dermawan. Ia khalifah ketiga dalam deretan dari khalifah pertama, khalifah kedua, dan dia termasuk khalifah ketiga. Setelah Umar bin Khattab, Utsman mendapatkan julukan Zunnurain atau orang yang memiliki dua cahaya, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman dan Ruqayyah adalah orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Mereka sudah menjalani 2 kali hijrah, yakni dari Mekah ke Habsyah, lalu dari Habsyah ke Madinah. Utsman bin Affan dikenal sebagai saudagar, yaitu pedagang kain yang berhasil, pedagang yang sukses, pedagang yang dermawan. Sifat lemah lembutnya, jujur, ramah, dan menyenangkan ketika melayani para pelanggannya menjadikan para calon pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya. Di antara kepribadian Utsman bin Affan yang tergambar dalam setiap langkah dan tindakannya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang sangat pemalu. Karena perasaannya itu, Utsman takut berbicara. Tetapi, kata Siti Aisyah, ketika berbicara, ia sangat fasih dan sempurna. Yang kedua, gigih dan tidak mudah menyerah. Jika ia sudah mengambil keputusan, dia akan sangat gigih dan tidak mudah menyerah dalam mempertahankan pendapat dan keputusannya itu. Yang ketiga, Utsman bin Affan lemah lembut, dermawan, murah hati, dan penuh kasih sayang. Masya Allah, inilah yang harus kita teladani dari kisah dari sahabat Rasulullah SAW.
bagaimana seseorang yang sebagai khalifah yang sangat pemalu ya, tetapi ketika dia berbicara, maka berbicaranya yang pasti, penuh dengan intelektual, penuh dengan ilmu, ya, tidak terbata-bata, masya Allah ya. Kemudian dia sangat gigih dan tidak mudah menyerah. Jadi ketika dia mengeluarkan pendapat, dia mempunyai pendapatnya. Ketika pendapatnya itu sangat benar, maka dia sangat gigih mempertahankan pendapatnya ya. Kemudian Utsman tadi, dia seorang yang lemah lembut, dermawan, murah hati, dan penuh kasih sayang. Masya Allah. Coba sebelum Pak Mupri lanjutkan, Pak Mupri mau tanya nih. Coba Ananda sebutkan sifat yang ada pada diri Utsman bin Affan. Ya, benar sekali. Sangat pemalu. Ada yang lain? Ya, benar sekali. Dia sangat gigih ya dalam mempertahankan pendapatnya. Masya Allah. Ada lagi? Benar sekali, Masya Allah. Utsman bin Affan sangat lemah lembut ya. Dia juga seorang yang dermawan, Masya Allah. Ananda-ananda yang soleh dan soleha sangat pintar sekali, sangat cerdas dan sangat pandai ya. Baik ananda yang soleh dan soleha, yang selanjutnya perjuangan Utsman bin Affan dalam dakwah Islam. Utsman bin Affan tergolong as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu masuk Islam. Ia masuk Islam atas ajakan dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Tentangan datang dari keluarganya, terlebih dari pamannya Al-Hakim. Meskipun cembukan dan siksaan yang ia dapatkan, namun tidak mengubah pendiriannya untuk masuk Islam. Ketika menjadi seorang Muslim, Utsman bin Affan berdakwah dengan harta dan jiwanya. Uang hasil keuntungan berdagang ia keluarkan untuk membantu membebaskan budak-budak kulit hitam dari majikannya yang kejam. Ketika ada perluasan Masjid Nabawi, dia adalah orang yang sangat mendukung dan memberikan semua hartanya untuk perluasan pembangunan Masjid Nabawi. Di Madinah, kaum muslimin sulit mendapatkan air. Satu-satunya sumber air berasal dari sumur seorang Yahudi yang sudah tua. Yahudi tua itu memberikan harga yang sangat tinggi kepada kaum muslimin. Terus apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Yang ingin mengambil air di sumurnya. Kemudian dengan kedermawanannya, sumur orang tua Yahudi itu Utsman beli sehingga kaum muslimin dapat mengambil air tanpa membayar lagi. Masya Allah, sumbangan Utsman bagi kaum muslimin semakin besar. Ketika perang Tabuk, Utsman menyerahkan 950 ekor unta dan juga uang 1000 dirham. Saat pemerintah Abu Bakar, Utsman juga menyumbangkan seluruh hasil perdagangannya kepada umat Islam. Masya Allah. Baik ananda yang soleh dan soleha, Masya Allah ya, perjuangan seorang sahabat Rasulullah yaitu Utsman bin Affan. Dia menyerahkan harta dan jiwanya untuk agama Islam, untuk dakwah Islam, untuk membantu Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah dan Madinah ya, Masya Allah. Baik ananda yang soleh dan soleha, coba Pak Mupri tanya ya. Ada yang bisa menceritakan secara singkat? Ya, Masya Allah, sangat bagus ya. Ada yang bisa menyebutkan 3 sifat dari sahabat Rasulullah Utsman bin Affan? Mantap, super sekali ya. Ananda sudah bisa menjelaskan dan juga bisa
dapat menteladani sifat dari sahabat Rasulullah yaitu Utsman bin Affan ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini ya, mudah-mudahan Ananda termasuk orang yang sangat dermawan ya. Kemudian Ananda termasuk orang yang sangat lemah lembut. Apalagi kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada teman kita, saudara kita, dan semua orangnya. Semua orang kita harus berbicara sopan, lemah lembut, tidak berkata kasar, kotor, dan lain-lain ya. Dan juga kita harus rajin berimpak ya ketika kita ada uang yang cukup. Misalnya Ananda diberi uang 10.000, boleh disumbangkan kepada bisa kepada orang yang lebih membutuhkan, juga bisa ke masjid atau ke infak kepada yatim piatu dan sebagainya. Banyak sekali ya orang yang butuh bantuan kita, seperti Utsman bin Affan yang sangat dermawan. Dia memberikan hartanya untuk dakwah Islam ini. Baik Ananda yang soleh dan soleha, adapun tugas dari Ananda yaitu menyebutkan minimal tiga sifat dari Utsman bin Affan ya, secara singkat, jelas, dan padat. Kemudian Ananda rekam ya, kemudian kirim ke Pak Mupri. Baik Ananda yang soleh dan soleha, selanjutnya yaitu berilah tanda centang pada daftar berikut ini di kolom yang sesuai dengan sikapmu sehari-hari. Yang pertama, berbicara lemah lembut kepada orang lain. Silakan Anda menconteng sering atau kadang-kadang atau tidak pernah. Yang kemudian yang kedua yaitu rendah diri. Sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Yang ketiga yaitu suka berimpak. Sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Yang keempat yaitu menyayangi sesama muslim. Sering atau kadang-kadang atau tidak pernah. Yang terakhir yaitu belajar dengan tekun. Sering, kadang-kadang atau tidak pernah. Silakan Ananda menconteng ya, ditulis dulu di kertas Ananda masing-masing. Kemudian Ananda conteng dan kirim ke Pak Mupri ya. Baik Ananda yang solih dan soleha, alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Pak Mupri mau mereview sedikit ya. Baik Ananda yang solih dan soleha, tadi Pak Mupri sudah membacakan silsilah dari Utsman bin Affan. Yaitu Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy, keturunan Bani Umayyah. Ayah yang bernama Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdus Syam dan bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Kurtis. Ayah Utsman adalah bangsawan yang sangat kaya dan baik hati. Keluarganya adalah penyembah berhala yaitu Hubal, Lata, dan Uzza. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang sangat kaya dan dermawan. Ia khalifah ketiga dalam deretan khalifah setelah Rasulullah ya. Kemudian Utsman bin Affan adalah tergolong as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu masuk Islam. Ia masuk Islam atas ajakan dari sahabatnya Abu Bakar. Tentangan datang dari keluarganya, terlebih dari pamannya yaitu Al-Hakim. Meskipun cambukan dan siksaan ia didapatkan, namun tidak mengubah pendiriannya untuk masuk Islam. Baik Ananda yang soleh dan soleha, mungkin itu saja yang dapat Pak Mupri sampaikan. Minggu depan kita masih tetap mempelajari tentang Utsman bin Affan, yaitu tentang diangkatnya menjadi khalifah ya, kemudian pembukuan Al-Quran, dan yang terakhir yaitu tentang runtuhnya kekhalifahan Utsman bin Affan ya, kekhalifahan Utsman bin Affan ya. Baik Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah ya kita telah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tapi sebelumnya Pak Mupri ingin mengingatkan kembali kepada Ananda semuanya untuk menjaga iman kita, menjaga imun kita,
menjaga ibadah-ibadah kita, tilawah kita, sholat kita, serta hubungan kita bersama keluarga, baik kepada orang tua, kepada adik kita, tetangga, dan teman-teman kita. Baik ananda yang soleh dan soleha, jangan lupa belajar rumah ya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Buat apa marah, buat apa males, males itu tak ada gunanya. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Buat apa marah, buat apa males, marah itu tak ada gunanya. Dadah semuanya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.